Jadi la yaqra'una yaktubu. Nabi sini dan Abu Bakar tidak nulis dan umbena. Ante nak berusaha ke marang Al-Quran adalah jiplakan daripada kitab lain. Lalu sebenarnya mana? Hari daripada album. Ya. Lalu karena banyak terpengaruh pada marantanan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Para Nabi Yusuf ia berhajat hendak untuk menggauli Zulekha. Dan ia mungkin singetenan karena mereka Nabi Yusuf kemudian Nabi Yusuf itu kan tidak suka yang dengan Yahudi. Walaupun memang itu berasal yang suku misalnya Nabi Yakub alaihissalam. Dia suka, kemudian dia suka karena dia paling benar Nabi Yakub. Maka kelecehan bahwa Nabi Yusuf pun diperangan melembarkan Zulekha. Padahal maksud akan hamba bilado adalah ingin memukul si Zulekha. Ingin memukul Zulekha. Kalau tak ada lempok si Yusuf Zulekha, dong bangsa jamaah no sampai lempok aku jadi pemilik pegawai sudah paksa aku jadi Yusuf. Aku membela diri sampai lempok. Ini lempok. Lalu lalu kita awal kenyataan dari Allah Taala bisa lempok lagi. Ini berarti mereka menjauh Zulekha. Karena apalagi Rasulullah lam yakmal su'an wala yakhturu bibalihi su'an. Dalam soal para Nabi Rasul itu dia narak gawe kejahatan. Dia narak di dalam hatinya sekedip pun terlintas untuk gawe kejahatan. Dan ini mutlak. Dia narak terlintas di dalam hati para Nabi Rasul gawe kejahatan. Tiba-tiba walaupun hamba pihak artinya dengan berencana katanya, berkeinginan Yusuf itu menggauli Zulekha sinarnya. Ini adalah merupakan ini berbeda masyarakat Nabi Yusuf. Sekarang Zulekha ada kedip-kedip ribuan negara Mesir pun jadi bau sini kawan ukuran. Saya ingat di dalam kisahnya bahwa si kuayan senemi jebak Nabi Yusuf si Zulekha ini minat di kamar ini dari kayu-kayu sumau relik dengan relik sangat luar biasa sampai si paling terakhir relik ini kamar si paling terakhir yang paling dalam ni relik sopok dari ingus yang jaga dan buka kantong sampai pengikat dan untuk merangsang Nabi Yusuf. Kemudian si namping-nampingin Zulekha pun negara Mesir isi mau buka auratnya. Tujuannya apa? Bila Nabi Yusuf terangsang si dari ini Zulekha lah disebut kalau dengan lampiasan ia maksud. Nggak ada kalau gelagat Nabi Yusuf langsung balik Nabi Yusuf selaku lawan-lawan bongsi rojak dan tidak bubar si Zulekha sampai lawan terakhir bongsi dijebol Nabi Yusuf lalu Zulekha wah kedua bongkarkan Nabi Yusuf pakai roti dan terjadilah perdebatan antara Yusuf di para juru bicara si Zulekha. Artinya Arab sopokan berikan dalam Al-Quran. Wa in kudda kami suhu di kuburha fasadakat wa minal kadibin. Coba kita dalam pembukaan kangkong dari dulu Yusuf berarti fasadakat benar Zulekha atau belum bahwa itu kosa. Yusuf termasuk ngomong tapi wa in kudda kami suhu di kuburha fasadakat payah maka zakat payah bahwa bila sedikit lamun dengan mudi kalau pernah kantongnya berarti takkan dapat sudah bohong bahwa bila sedikit Yusuflah si benar. Tentu bisa
karena telemoni tak robek tak boleh Yusuf. Robek karena kuat sini entak si sudah ya. Angkat gerbau sini kapok dan Yusuf. Lawan Yusuf kuat sini merasa yang kena robek. Untung dia pegarkan cinta kau di juru kan. Yang dia pegarkan cinta kau di juru. Dan Yusuf dia parah sebenarnya. Nah inilah sebagai bukti daripada walakad hamma bihalu. Dia bermaksud Yusuf untuk berkeinginan kepada Zulaikha. Lalu berkeinginan untuk membungkul Zulaikha. Nanti orang terus Zulaikha dengan berjika dan berjika lalu memang kita buat syawal nafsu Zulaikha, lalu ternyata dia dilabur kelentur si Yusuf. Dilabur kelentur Yusuf. Berarti kan simpulnya Zulaikha adalah suci. Jadi karena banyak sudah pengaruh Yusuf kerja Zulaikha sebutnya dalam doa kita. Dia tahu Zulaikha dengan pelacur. Padahal Yusuf pada akhirnya nikah kerja Zulaikha. Setelah Zulaikha sangat tidak berpenampilan tua di bawah badangan sampai ke bongkok. Bawah badangan Zulaikha harta beliau mengakui. Wah keriput boleh wah jadi dengan dia tua. Akhirnya memutil Zulaikha. Pokoknya namanya teman tak kawinin si Yusuf. Dia pemilih wah subuh dengan istana ini. Dia pemilih dengan Zulaikha. Macam sini todok lah. Akhirnya si jadi dengan istana. Dia pemilih doang. Mati aku saya yang mengumum. Soalnya jadi dari istana dia sedang masuk kawin dengan si Yusuf. Akhirnya mereka Jibril datang. So, terima wajah dari sini. Membebasnya katanya kita masih kata tampar ini. Sementara mereka kerja paku-paku waktu apel. So, lupa ya Allah Ta'ala. Ya gampang bagi Allah Ta'ala untuk merubah Zulaikha ini jadi negara umur 13 tahun. Sampai istighfar terus lupa. Astagfirullahaladzim. Desa istighfar astagfirullahaladzim itu kan sempat dia bilang dari Yusuf. Nah, Zulaikha dia bilang satu. Dia lebih ingus ada ahli sini tadi istighfar selain. Iyalah kita berani kita Nabi Yusuf. Dari mari dia bija dua. Aran Maisha dan Eprosi. Dengan Maisha lahir Rahmah. Rahmah itu dari sembilan dari Ayub alaihissalam. Sementara Nabi Ayub dia memang bersempuh kata Nabi Yusuf. Bersempuh. Saya apa? Nabi Ayub itu kan lahir daripada sembilan Nabi Ibrahim si ketelu. 4 nih dari sembilan Nabi Ibrahim. Terus kita kenalkan Sa'rah, Hajar. Kemudian si kedua adalah Kultorah, benar bagian itu Kultorah. Si keempat adalah Fatimah di Yaman. Kultorah, dan yang Kultorah ini justru mau ke Bijanam. Salah satu daripada Bijanam bagian. Madian dan Aisy Nurulan dari Su'aib. Betul Nabi Su'aib. Betul Nabi Su'aib itu ala satu Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub sampai Yusuf yang sembuh. Nah justru Nabi Ayub meraih kerja anak sembuh si Ar-Rahmah. Dari sini Nabi Ayub sangat setia mendampingi dia 13 tahun dalam keadaan dia ada masalah dengan Nabi Ayub. Dan ialah sejarah isi termaklum dalam kitab Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari, kemudian Al-Qurtubi. Itu semua. Awalnya tersebut kebanyakan dengan putih banyak membaca terpengaruh sih. Banyak hal-hal sih memang wajib diyakini kebenarannya, justru berubah keyakinan itu karena kepandaian Yahudi Nasara beretorika. Kita diberikan oleh pemain langsung ke masuk akal, dengan masuk akal. Milu kita terpengaruh termasuk orang sebelum. Nabiul Ummi diganti jadi Nabiul Ummah. Nabi Yusuf kata Zulaikha bagus-bagus, Nabi berselingkuh. Harap Nabi berselingkuh. Nah ini karena apa pengaruh daripada
Apalagi di YouTube makin-makin ini sangat pintar-pintar profesor-profesor ahli teolog Yahudi, teolog Nasrani, pintar-pintar ngerawas karena memang dia pelajari itu. Maka wajib kita kaum muslimin wajadilhum billati ya ahsan. Lawan yang berbeda berdebat dengan pendapat si lebih bagus, dengan logika lebih bagus. Berarti kaum mukminin wajib hukumnya kaum raus dengan pintar, belajar ilmu mantik, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu ma'ani, ilmu bahasa, linguistik dan itu. Anggapnya tahu Buya Syakur itu luar biasa pemikiran, walaupun kadang-kadang banyak isi kontroversi kata ulama-ulama lain. Lalu apabila raus kata dengan non-muslim tentang Nabi Isa misalnya, Buya Syakur memiliki 1000 logika dan 1000 tamsil. Luar biasa Buya Syakur. Jadi ternyata isi masih berpegang dengan keimanan si sebenarnya terhadap kitab Injil adalah Abdul Salam sampai ke Islam, kemudian Bukhairo kamu Islam, kemudian Najasi kamu Islam doang. Nah, inilah dia sebenarnya beriman. Adapun nama kamu Islam dan ya maksud dengan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'dil. Sedangkan dalam Islam ya termasuk yu'minuna bi kullil kitab, secara totalitas beriman. Maka ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani isi berpindah jadi pengagum Al-Quran dalam akidah Islam ialah tulen-tulen beriman. Ulaika yu'minuna bihi, ya tulen-tulen beriman. Nah, adapun sebaliknya, lamun masih tetap melarang diri beriman, lalu membela keimanan dia berpindah terhadap Al-Quran, dia berpindah terhadap Ka'bah sebagai kiblatnya, dia berpindah terhadap Nabi Muhammad sebagai nabinya, tetap mengaku Nabi Isa doang jadi Nabi Mesa-Mesa, kemudian Nabi Musa doang Mesa-Mesa, maka ialah termasuk yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan. Karena apa? Dia membeli dunia isi akhirat, membeli kafir isi iman. Kita aja mau keuntungan, rugi doang. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, ulkuru, ingatlah oleh sekalian kamu, nikmati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Ingat nikmat yang diberikan kepada kalian. Wa min jumlati ni'mati, dan di antara sekumpulan nikmat-nikmat itu atau diberikannya kalian kita tahu, diberikan kita tahu. Wa dzikru ni'mati, dan menyebut nikmat di sini innama yakunu bisyukriha, hanya saja dia adalah dengan mensyukurinya, mensyukuri nikmat itu. Berarti apabila nikmat itu dengan imbangi rasa syukur, berarti dengan tertipu. Mata ulur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tertipu kumit, karena imaran nikmat itu adalah hasil karya manusia, hasil keterampilan manusia. Dia sandaran nikmat itu kepada Allah. Dia etiraf bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Ya, para kufur nikmat. Lamun sekedar mungkin para penipu menjadi masalah. Lamun kufur nikmat, maka berarti lamun menurut Imam Hanafi, lamun kufur nikmat, mereka telah bagi kaca sendirian. Contohnya, pada orang lamun dengan menghina ulama menurut Imam Hanafi, berarti ya talak bain itu sendirian kumpul karena kufur nikmat loh, berusak tata dan rumah tangga, talak bain. Ada marah dengan isi dia dalam pembicaraan lain tentang masalah
korban. Saya mampu berkorban, ada yang berkorban. Pala ya kurban musallan. Dia rapat-rapat di masjid itu. Kemudian dengan artinya karena apa dia beriman? Karena kumpul nikmat itu. Saya seolah-olah pegawaiannya dia berdasarkan iman. Pegawaian lalu dalam kafir. Berarti dia artinya. Lalu amal soleh dia berdasarkan dari iman. Justru kali kepadaan kufur nikmat dengan kufur i'tiqad berarti apa artinya itu datang ke masjid kalau memaksa pula tidak dengan batu selina ngarang itu lah karena dia tidak boleh arti sakit kufur nikmat jadi mana putra pati pada musalah dengan Rasulullah SAW. Qala al-mufassir Allah Ta'ala innama yakunu bisyukriha, dan hanya saja kesempurnaan daripada nikmat itu adalah dengan mensyukurinya. Syukur merupakan kesempurnaan nikmat. Bahkan ia lebih nikmat daripada nikmati berupa material askati. Misal tebing kita capai 10.000 mau rezeki 10.000, dia mau Israel 10.000. Mengaku syukur terhadap 10.000 itu justru ia jauh lebih pelik berbanding saja capai 10.000. Syukur ni sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa alayhi adzabun alim. Wa syukruha al-iman, dan syukurlah merupakan suatu iman. Bijabi iman fiha, dan semua apa yang ada dalamnya. Wa man lazamal imana biha, dan siapa saja yang melazimkan iman dengannya, al-imanu bila-bila berdosa. Saya wa min lazimil iman biha, dan di antara orang yang menetapkan iman dengannya itu adalah al-imanu bila-bila, itulah beriman terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Li'anna na'tan Nabi SAW, karena bahwasanya sifat daripada Nabi Muhammad SAW min jumlati ma fiha, adalah merupakan bagian daripada kandungan kitab Taurat. Jadi tersebut itu sampai detail. Ya, Nabi Muhammad sendiri memang tahu diri. Dia tahu diri. Lalu sinawanya justru Muhairah, tokoh-tokoh Nasrani sangat-sangat kuat iman sesaleh-saleh. Ia betul tahu tentang diri Nabi Muhammad. Amak saya sendiri, Abu Talib saya tahu. Nabi sendiri dia tahu diri kepada sisi saya. Justru setelah datang semuanya diberilah nanti dengan Nabi. Sementara ulama-ulama Nasrani sambung, menau jauh sebelum teman kita Rasulullah SAW, bahkan sebelum kelahiran Muhammad, terangan dalam kitab Taurat dan Injil. Qala al-mufassir Allah Ta'ala wa anni faddaltukum bil imani, dan sungguhnya saya telah memberikan kalian kelebihan dengan iman. Bil Islam, yang Islam alal alam di atas alam, artinya alam dalam ini manusia, si Arab lewat nikah, si masih musyrikin. Justru apabila dengan tebing tunjuk untuk Islam, ya itu merupakan suatu kelebihan yang sangat luar biasa. Hai al-mawjudina, itu manusia-manusia yang ada di semua itu pada masa kalian. Wattaku, dan takutlah lisan kamu. Isya'u azab yaumil, takutlah kalian terhadap azab suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, yaitu hari yang tidak membalas oleh seorang daripada orang yang lainnya sedikit pun. Artinya saat mereka liman terbuka kan, liman terbuka waktu kisos kiamat. Jadi negara dengan di sini kamu jangan boleh balas itu negara jasa di sini. Dengan kusnya kena
ada sukses dalam soal sebenarnya dekat balas. Di rumah, nah memang terbuka waktu nikah, maka ialah artinya para la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hari kiamat ini kami ada bilang daripada azab Allah. Artinya aku ni genulung sila dari terpaksa pada azab Allah. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima daripadanya tebusan, tidak tebusan. Wala tanfa'u syafa'atun, dan tidak bermanfaat baginya syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak bisa ditolong. Artinya la yumna'una mimma yuridullahu bihi, tidak mereka ditolong daripada apa yang menghendaki oleh Allah dunia mereka. Summa zakarallahu ta'ala kisah Ibrahim, kemudian menyebut oleh Allah akan kisah Ibrahim tawbihan li ahli bilang, tawbihan sebagai celaan li ahli bilang, bagi ahli-ahli mukhalif bilang, yaitu agama. Al-mukhalifuna, yang menyalahi, wadidzalika, dan itu di anak Ibrahim, karena bahwasanya Ibrahim ya sarifu bifadlihi, yaitu mengakui nikah bifadlihi dan kelebihannya. Jadi Nabi Ibrahim itu diakui dengan kelebihannya, jadi dikawal oleh semua kelompok, kaliman wahaditan, baik pada masa lalu dan pada baru-baru ini. Artinya dengan lahir sampai di saat yang terjadi hal ini. Para musyrikun dan orang musyrikun kanu mutasyarrifina, adalah mereka itu orang-orang yang memulia-muliakan diri, tasyarifin, memulia-muliakan diri, bi annahum min auladihi, dan bahwasanya mereka itu min auladi, daripada keturunan Ibrahim. Jadi dari musyrikin pun bangga, ya kita ni menurut agama Ibrahim masih bagaimana dengan Hindu-Hindu mangkini. Jadi Nabi kan lebih baik kita paham mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim masih ikuti. Ya bahasa dari mutasyarrifina bihi, di annahum min auladi, dan bahwasanya mereka daripada anak-anaknya, daripada Nabi Ibrahim. Fahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam, maka menceritakan oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Ibrahim alaihissalam umuran, beberapa perkara tujibu alal musyrikina wal yahudi wal nasara, yang mewajibkan, tujibu yang mewajibkan alal musyrikin, orang musyrikin, wal yahudi, dan terhadap orang Yahudi, wal nasara, terhadap Yahudi Nasara. Apa yang diwajibkan itu? Kabula qauli Muhammad SAW, untuk menerima ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini artinya nanti di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, menjelaskan tentang arah kewajiban kaum musyrikin dengan Yahudi, dengan Nasrani ataupun selain-lainnya untuk membenarkan pengakuan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Umat la yantiqu anil hawa, Rasulullah di ruang raus berdasarkan kebaikannya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali si punyanya asli wahyu, tidak berdasarkan hawa nafsu. Wal inqiyad li syar'i, dan tunduk patuh bagi syariatnya, terpatuh. Di anna ma aujabahu Allah Ta'ala ala Ibrahim, karena apa saja yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas Nabi Ibrahim. Ja'a bi Muhammadin SAW, datang dengan Nabi Muhammad. Artinya Nabi buat isi kewajiban terhadap Nabi Ibrahim, ya kewajiban atas Nabi Muhammad SAW. Kafalil haji, seperti pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan haji.
Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ka'bah maksudnya, istiqbal Ka'bah. Wa bidzalika, dan pada depan itu hujjatul alaihim, itu menjadi hujjah atas mereka, menjadi dalil atas mereka. Hujjatul alaihim. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh tala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika menguji akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya di kalimat dan berapa kalimat. Kadang-kadang dengan wa idh tala Ibrahim rabbahu, berarti Nabi Ibrahim uji Allah Ta'ala. Pada baratan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, balikmu innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi kan kontras. Namun innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya yang ditakuti oleh Allah Ta'ala dengan takut yang benar adalah ulama, yang takut yang benar. Namun kembali innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, hanya saja yang ditakuti oleh Allah dari hambanya ulama. Dan ini kan juga saya atau perlu apa saja musuh pikiran. Jadi hendaklah Allah takut dari ulama takut dan tulen pada Allah. Namun dia jadi ulama, selain daripada ulama berarti Nabi Rasul. Maka dia takut tulen kepada Allah. Nah, pada itu masih wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, ingatlah ketika menguji akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya bi kalimatin, dan berapa kalimat. Kemudian Nabi Ibrahim artinya maupun dia mukaddam. Kemudian apa ditahsis untuk khususkan. Nah, kalimat ini Nabi bi'awamiro, yang beberapa perintah, wanawahid, dan beberapa larangan. Kila dikatakan, qala Ibnu Abbas, lalu berkata Abdullah bin Abbas, berkata, apa itu? Ya, manasikul haji maksudnya. Manasikul haji, manasik haji. Kala ihram, seperti ihram, wa tawaf dan tawaf, wa sa'i dan sa'i, wa rami dan melontar jumrah. Wa qala Ibnu Abbas, ya asyaratun, banyak 10 asal soleh. Karena fardan fisari, itu wajib pada syariat Nawawiyah. Sunnah pun bisa kita, sementara dia sudah disahkan agama kita. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi, banyaknya 5 di kepala dan 5 di tubuh. Maksudnya orang ini kan, pertama parkurasi, pesisir. Kemudian kedua adalah pertama, kemudian guris semen, kemudian bersikat. Nah ini 5. Siapa sebut ini? Berkemumuh, istinsyaq. Amal lati birasi, adapun yang terdapat pada kepala itu, kalbun magatu, pertama adalah mudmadah, dalam berkemumuh. Wal istinsyaqu, yang kedua istinsyaq, masukkan air ke hidung. Wasiwaku, yang ketiga adalah bersugi ini dalam segala hal, lebih-lebih pada waktu sholat. Wakasus syarif, dan yang keempat adalah mencukur kumis. Waparkurasi, dan yang kelima menyisir rambut. Nah ini bagian otak kan, dari lengan atas menyisir, kemudian kedua kumis, kemudian berkemumur, kemudian beristisyak hidung, kemudian berkemumur dari sugi. Sugi ini sangat penting karena dia menambah fadilah. Agama seluruhnya, karena banyakkan ikut-ikutan manusia ini tidak berdasarkan ilmu. Sama suku pakum paling betul. Lalu dengar istaku, fa inna salatan bil istiyaki afdalu min sab'ina salatan bil siwa. Jadi luruskan saat luar, luruskan saat. Apakah luruskan satu wajib?
Apakah jadi rukun salat jamaah? Kemudian jadi dua disebut bersugi, sila bersugi itu sekali bersugi, salat bersugi pada marakan 70 kali sembahyang. Jadi bersugi dalam dikenal sebutkan apapun mau dimulai bersugi. Nah kecuali dalam tidur itu, kecuali dalam pulang tidur itu. Dia ada yang pada bersugi. Saya sembahyang dan bersugi lebih afdal daripada tidur sembahyang dan bersugi. Ia tahu suku patuh pada atas suatu suku minta manusia tidak keluar. Para pengarang tak bila perlu sampai berpeta matanya ke tempat lain, kemudian berpet pada ngengkak. Kalau farqul rasyadin farqus syakrihin kandung isi rambut ilal janibit al-ayman wal janibit aisar ke samping kanan dan samping kiri. Jadi caranya Rasulullah suruh di tengah-tengah atau terbelah, cara Rasulullah bersisir di tengah-tengah pas ini dan berseleksi itu. Jadi jok kanan berimbang ke jok kiri, cara menyisir bulu Rasulullah SAW. Cuma lamun syarat Nabi Ibrahim wajib. Syarat itu kan sunnah. Lagu walaupun sunnah kan syukur jarang sih. Tuh zaman angkatan 70-an. Angkatan 70-an pasti dengan tempang malah ini ngomong. Dia kalau pondok pada mudah dan musisi. Tuh kebiasaan agak di pondok. Sudah langsung bahkan sudah guntingan di awal. Saya mulai dulu ya gunting. Jadi sunnah dalam Rasulullah SAW. Adapun Nabi Ibrahim dan para pengikutnya adalah dia termasuk wajib. Coba kita pada pasti kita tentukan bulu kempang di tengah karena dia wajib menurut sunnah Nabi Ibrahim. Syarat Nabi Ibrahim. Namun itu pada Muhammad sunnah. Dari para usahari ilal janibil ayman wal janibil aysar, yaitu menyisir rambutnya terbelah samping kanan dan samping kiri. Wa ammal latifil badan, dan adapun yang ada pada badan al khitan, pertama khitan, wa halqil anah, dan mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Jadi lamun mau mencukur lalu silat dari wudhu. Kalau menilai jangan nombor. Sampai sebut kali dalam Sahih paling tidak sekali seminggu harus cukur bulu kemaluan. Paling tidak sekali seminggu. Tidak lebih dengan tanda sejeluh. Paling lambat berarti tanda sejeluh harus tercukur sekali bulu kemaluan. Ya kadang-kadang juga beda dengan kalau kesembuh bakteri. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala wa nadfil ibid, dan mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku. Wal istijab, dan istijab bilma dengan air. Karena itu sini balik awak berarti 10. Ya maksudnya 10 commandment itu 10 ajaran Tuhan. Lain angkatan mahasiswa angkatan 80-an terkenal 10 commandment, good children, jadi waktu zaman lain zaman Nurholis Majid jadi kedua HMI jadi OCAC dan komitmen. Jadi dan komitmen si sederhana ini dibesar-besarkan, yang merupakan suatu sunnah.
Wa qara'a Ibnu Abbas, dan telah berkata telah membaca oleh Ibnu Abbas wa Abu Hayawan dan Abu Hayawan, Ibrahima Ibrahimu Rabbahu Birak Ibrahim dan maksudnya Ibrahimu Rabbuhu, Ibrahimu Rabbahu wa Nusifa Rabbahu, dan dituliskan atas Rabbahu wa izibtala Ibrahimu Rabbahu. Wal makna, dan artinya apa? Anna Ibrahima da'a Rabbahu, ya sebenarnya dia dan ibtala bermakna irtabar atau imtihan, yang berarti menguji. Lalu apa? Da'a dari lunas Allah Ta'ala, ya sebenarnya dari ini dong parantan pengertian semua. Ibrahim menguji Allah ini, lalu Ibrahim lunas oleh Allah, berdoa oleh Allah di kalimatin, yang beberapa kalimat minat doa, daripada doa, doa 10 doa yang Ibrahim. Memang coba hitung di dalam Al-Quran 10 doa dalam Nabi Ibrahim. Dia maksudnya, jadi tetap arah 10-nya lagu dia berupa ujian, 10-nya perunasan Ibrahim. Salah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Rabbana wa'atina dalam teluh. Kemudian Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Rabbi ja'alni muqimmas shalah wa min dzurriyyati. Kemudian Rabbi min dzurriyyati kemudian dalam ij'alni lisana sidqin fil akhirin. Kemudian Rabbi ja'al hadal balada aminan warzuq ala min at-tamarat. Paling tidak 10 dalam Al-Quran. Nah ya makna daripada wa idzib tala Ibrahimu Rabbahu. Lalu tak coba baca ini. Wah, sekarang lu di anu para qori lain-lain atau alinan lain-lain. Lalu masuk dulu lamun kalau baca Ibrahimu Rabbahu, ingat apa makna daripada ibtalan? Izibtala Ibrahimu Rabbahu, di mana izda'a Ibrahimu Rabbahu. Qala kafal lil mukhtabari, seperti perbuatan yang diuji, pekerjaan yang diuji. Hal yujibullah, apakah menjawab pekerjaan Allah Ta'ala ilaihinna, kepada mereka, amla atau tidak. Fa'atammahunna, maka ia menyempurnakan. Berarti Allah menyempurnakan. Namun izibtala Ibrahim Rabbahu, lamun izibtala Ibrahim Rabbuhu, maka atammahunna Ibrahim yang menyempurnakan. Ya, ada kisah waktu umur 20 tahun Ibrahim dalam sunat diri seboceh. Mau itu sunat itu. Mau tidak mau harus sebab manusia tidak ada sini. Dengan beda saya sakit lah. Maka bonceng asal aja kemarah. Bonceng si kedua berhala tu dia sini. Sunat dan bersunat diri. Qama biha, ia melaksanakan hak tauqiyam dengan sebenar-benar laksanaan. Wajah dan penunaikannya asal takbiyah dengan sebaik-baik penunaian. Menjadi takbir itu tanpa ada berlebihan. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, saya menjadikan kau bagi manusia imam, menjadi pemimpin. Qudwatan fid-din ila yaumil qiyamah, menjadi ikutan dalam soal agama sampai kiamat. Kemudian karena Ibrahim kan jadi abul anbiya, abul rusul, maka selaku konsep-konsep hidup kita ajaran kepada Ibrahim, dia tetap merupakan dari konsep hidup umat manusia secara menyeluruh. Walaupun misalnya Arab dengan tidak beragama, komunis kan tidak beragama. Lalu apabila kita perundang-undangan, peraturan-peraturan negara sebenarnya terlalu jauh terbanding kerja si keturunan kepada Ibrahim.
Dia terlalu jauh. Cuma awalnya kan si berkaitan ke akidah. Karena komunis itu tidak percaya ini, tidak percaya Allah, tidak perlu beragama. Si jadi agama undang-undang sepihak berbeda. Menunjukkan bahwa sebenarnya syariat isi turunan di para Nabi Rasul adalah jalan kerja pikiran manusia. Sehingga manusia itu induk dan turunan pun wahyu, manusia akan mendapatkan ilham. Yang beda dengan antara wahyu, ilham, timbal, inspirasi. Berarti lamun inspirasi itu perjuangan manusia untuk mendapatkan ia. Lamun wahyu dan ilham beda pergi berjuang. Lalu itu turunan langsung Allah Ta'ala. Jadi lamun sidik berupa wahyu namun merupakan pelajaran para tokoh-tokoh di kilai, orang Aristoteles, kemudian Socrates, Plato, termasuk pemikir-pemikir, isi memang ya mendapatkan hasil pikirannya tidak terlalu jauh berbeda kerja si turunan Allah Ta'ala. Bahkan sebagian daripada para tokoh-tokoh liberal mengatakan bahwa Aristoteles, Socrates, Plato, Anaximedes, Anaximandros, kemudian tokoh-tokoh filosof Yunani itu selaku dan Nabi wahyu, waktu Nabi Rasul. Ya. Dan memang potensial karena tidak akan disebut di dalam sekian banyak Nabi Rasul semuanya. Nabi Rasul kan sebanyak 224.000. Dan kemudian isi keturunan Bani Ismail 4.000, kemudian keturunan Bani Israel 4.000, baru 1.000 Nabi Rasul masuk. Sebanyak Nabi dan Nabi Rasul 224.000. Sejumlah anak Nabi Adam keturunannya ada yang meninggal, keturunannya berjumlah 224.000. Sahabat Rasulullah SAW ada yang meninggal Rasulullah berjumlah 224.000. Kemudian pasak perahu Nabi Nuh adalah 224.000. Lalu bawa Rasulullah berjumlah 224.000. Tersebut di dalam kitab Karamatul Sahabat. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala Qudwatan fiddin, dari ikutan pada agama ila yaumil qiyamah. Walladzi yakunu kadzalika, dan orang yang ada seperti itu la budda an yakuna rasulan min indillah. Tak boleh tidak dia menjadi rasul dari sisi Allah. Mustaqillan bisyar'i, yaitu yang bebas dengan syariat, artinya yang bebas daripada pengaruh-pengaruh hawa nafsu, pengaruh setan dan jin, dengan sebab dia sudah pegangan isi memang keturunan Allah. Wa ayyakuna nabiyyan, dan bahwa adalah dia seorang nabi. Idlam yub'ad ba'duhu nabiyyun, karena tidaklah dibangkitkan sesudahnya nabi illa kana min dzurriyyati, kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim pada Nabi